Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, pada 1 September ini OJK baru saja mengeluarkan aturan terbaru pada industri fintech P2P lending atau pada industri pinjaman online ini. Ya, yang mana aturan terbaru tersebut sangat ampuh dalam menekan nasabah baru bermunculan menggunakan pinjol. Jadi nanti pada data internal perusahaan pinjol itu yang ada hanya nasabah-nasabah yang gagal bayar saja. Aturan ini sangat ampuh sekali karena anak SMA pun sudah bisa kena aturan dari OJK tersebut. Nah, apa itu aturannya? Langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, ini saya dapatkan dari Tempo Eksklusif ya. Judulnya di sini. OJK akan blacklist pelaku judi online, tak akan bisa nikmati layanan jasa keuangan lagi. Nah, dari judulnya pun kita bisa tahu bahwa orang yang bermain judi online itu nggak akan bisa menikmati layanan jasa keuangan seperti pinjol. Nah, tapi bagaimana caranya OJK ini mengetahui bahwa kita ini, bagaimana cara OJK mengetahui bahwa kita ini pernah bermain judi online? Gitu ya. Nah, mari kita baca sebentar di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berencana melakukan blacklist terhadap pelaku atau pemain judi online. Lewat kebijakan tersebut, para pelaku judi online tidak akan bisa mengakses layanan jasa keuangan LJK yang tersedia di Indonesia. Dikutip dari Antara, Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Bapak Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa OJK akan memasukkan orang-orang yang terlibat judi online ke dalam satu sistem informasi. Nantinya para pelaku jasa keuangan atau pinjol-pinjol ini bisa mengakses orang-orang tersebut untuk melakukan penolakan. Jadi yang saya tangkap sih, orang-orang yang judi online nanti akan dimasukkan dalam satu database online gitu ya. Dan para pinjol ini akan ngecek apakah nasabah ini pernah main judol atau tidak. Atau sedang main judol atau tidak. Kapan terakhir kali orang ini main judol? Kalau ketahuan pernah main judol atau baru-baru aja main judol, maka pelaku jasa keuangan atau pinjol ini bisa melakukan penolakan. Kenapa seperti itu? Ya karena resikonya sangat besar sekali. Orang yang sedang main judol itu pasti butuh pinjol. Ya, karena kalah sih. Nggak mungkin kan judi itu menang. Nggak mungkin kan seseorang itu bisa kaya raya dari judi online. Nah, maka dari itu ditetapkannya aturan ini agar nanti ketika Anda sudah rungkat, Anda itu tidak mencari jalan keluar melalui pinjol. Sedangkan pinjol itu bukan jalan keluar, bukan solusi. OJK-nya sudah tahu. Gitu ya. Adanya aturan seperti ini karena pinjol itu bukan solusi, ya kan? Anda misalkan rungkat, bahasanya rungkat ya kalau judi online gitu. Rungkat itu saya asumsikan bahwa orang ini sudah habis-habisan semuanya gitu ya. Nah, yang tersisa adalah kemungkinan limit yang diberikan oleh pinjol. Nah, maka jika sudah seperti itu, orang kalau sudah sekali kalah pasti akan kalah terus, tapi dia dituntun oleh emosi. Saya punya teman yang kecanduan judi online. Dia itu sudah kalah banyak tapi emosinya lebih besar daripada kekalahannya. Kita kesampingkan dulu peraturan dari OJK ini. Ya, jika Anda itu sudah pernah judol lalu rungkat, lalu Anda pengen buru-buru minjol tapi tidak bisa, maka Anda akan mencari jalan dengan cara menjual harta benda Anda. Nah, itu hati-hati. Ya. Mending aja uang pinjol Anda galbaikan. Ya kan? Mending uang pinjol Anda galbaikan. Ada aturan seperti itu dari OJK-nya. Ya, orang yang judol nggak boleh ngajuin di pinjol. Ya, karena jika dibandingkan, mending mana Anda kehilangan rumah Anda atau Anda kehilangan uang pinjol Anda? Ya masih mending kehilangan uang pinjol Anda. Nah itu OJK melihat mungkin dari kacamata bisnis itu nggak baik tuh. Orang yang kalau sudah main judi online rungkat pasti akan gagal bayar, pasti akan galbay. Gitu ya. Kita di sini berbicaranya bukan pinjol atau judol lagi, tapi keselamatan dari diri kita dan mempertahankan harta kita yang sudah kita dapatkan dengan susah payah. Atau misalkan bukan Anda, orang tua Anda. Ya, orang tua Anda mendapatkan rumah tersebut secara susah payah. Ya, tapi Andanya dengan mudahnya menjual rumah tersebut. Waduh, jangan sampai ya. Nah, sekarang mari kita lihat data dari masyarakat Indonesia yang menggunakan atau yang bermain judi online. Di sini saya sudah searching data pemain judi slot online. Dan dari data box ini ada 4 juta orang Indonesia judi online dari anak sampai orang dewasa. Gitu ya. Nah, nanti berarti remaja ini pun sudah tidak bisa mengajukan pinjol lagi.
ya, tidak bisa mengajukan pinjol lagi karena namanya dia sudah ada di database OJK yang berisikan tentang orang-orang yang pernah judi online. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah judi online tapi tidak bisa minjol gara-gara rekeningnya dipakai orang lain gitu. Ya bagus-bagus aja sih. Ya kan, nggak bisa utang-utang lagi gitu kan, nggak bisa kejerat pinjol, nggak akan pusing mikirin pinjol, mikirin tagihan gitu kan, nggak mungkin. Alhasil nanti pinjol ini akan bangkrut, berguguran. Lebih lanjut, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo serta anggota Satuan Tugas Satgas Judi Online disebut telah memblokir lebih dari 6.000 rekening pelaku yang terlibat dalam judi online. Kami berkomitmen kami akan ban itu orang-orang yang terlibat di proses judi online, tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan, ya, pinjol, bank, leasing dan lain-lain. Ya, waduh, jadi Indonesia bebas riba. Ya baguslah kalau seperti itu. Ya Anda bayangkan saja, misalkan Anda menjadi pengusaha pinjol gitu ya. Nah, setelah ada data siapa saja masyarakat yang pernah main judi online, lalu orang itu baru saja rungkat, bisa kita lihat dari rekeningnya, yang tadinya misalkan ada 1 juta sekarang tinggal 0, apakah Anda ingin meminjamkan orang tersebut? Pastinya tidak mungkin. Dia lagi kalah, lagi rungkat, sistem dari judi online-nya akan memberikan kekalahan terus-terusan kepada dia. Pastinya orang ini akan galbay. Ya. Nah, Anda sebagai seorang pengusaha pinjol pastinya tidak akan mau hal tersebut terjadi. Ya masih mending cari orang lain saja. Gitu ya. Waduh, bingung kusut, bener-bener kusut. Judol, pinjol gitu ya. Kenapa nggak dihilangkan aja gitu kan ya. Pinjol dihilangkan, 1 masalah beres. Judol dihilangkan, 2 masalah beres. Ya. Jadi kemungkinan jika tidak ada judol dan pinjol lagi, maka lifestyle atau gaya hidup orang Indonesia ini berangsur-angsur menjadi sehat gitu ya. Tidak apa-apa pakai paylater, tidak apa-apa pakai utang gitu ya. Sedikit-sedikit pakai utang, sedikit-sedikit pakai paylater maksudnya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kita baca dulu sebentar di sini ya, kita lanjutkan dulu di sini. Nah, lanjut hingga akhir Juli 2024 kata dia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo telah menginformasikan kepada BI terkait adanya 504 rekening akun yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Nah, jadi nanti OJK itu mengumpulkan nama-nama orang yang pernah judi online melalui rekening tersebut. Ya, rekeningnya dikumpulin dan lalu dijadikan satu database. Sehingga nanti orang-orang tersebut tidak bisa minjol. Gitu ya. Kita lanjut dulu ya di sini ya. Adapun sebanyak 431 akun dari jumlah tersebut tercatat sebagai pengguna PJP dengan rincian terdapat 88 akun teridentifikasi melakukan transaksi wajar dan sebanyak 343 akun telah teridentifikasi digunakan untuk transaksi perjudian online sehingga seluruhnya telah dilakukan penutupan akun uang elektronik. Nah, untuk diketahui berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 21 tahun 2024, ini baru ya, BI menjadi salah satu anggota dalam bidang pencegahan perjudian online yang diimplementasikan melalui peran aktif dalam melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung kepada penyedia jasa pembayaran atau PJP gitu. Ini beritanya sudah berakhir. Ya, nah, jadi nanti kayaknya kita ini atau orang-orang yang pernah judi ini bukan hanya tidak bisa mendapatkan hutang saja, tapi juga tidak bisa membuka rekening. Ya, itu waduh, susah ya kalau kita nggak bisa buka rekening ya. Bagaimana bisa kita nanti mau terima gaji, terima apa, rekening kita diblokirin semua. Nah, maka dari itu, kalau menurut saya bagi kita walaupun kita ini sudah galbay, sudah bebas gitu ya. Bagi yang sudah galbay ini ya, itu marilah kita bersama-sama tidak perlu bermain judi online. Karena kenapa nih ya? Karena judi online itu uangnya ke luar negeri. Ke luar negeri uangnya itu ya. Keuntungan itu bukan ke Indonesia. Jadi rugi tuh Indonesianya tuh. Ya, yang harusnya uang rakyat untuk rakyat tapi uang rakyat untuk rakyat dari negeri lain. Gitu itu kan merugikan. Gitu ya. Lah, Bang, apakah kalau uang judinya itu ke orang Indonesia jadi boleh gitu ya? Tetap saja nggak boleh gitu ya. Maka dari itu, yang paling hebat ya daripada pusing-pusing mikirin ini itu, ya ditutup judulnya, pinjolnya ya. Karena judul dan pinjol itu adalah kombinasi maut di tahun 2024 sampai kayaknya sih sampai beberapa tahun ke depan.
gitu ya. Tapi tetap saja kita sangat mengharapkan sekali pemerintah untuk menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.